Halo sahabat bonsai semuanya, selamat sore ya. Kembali lagi, berjumpa lagi dengan kita Vencio Bonsai Official. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi pengalaman kembali. Ini sebetulnya saya baru aja selesai nyangkok pohon di dekat saya ini mas, ini sudah selesai kita mencangkok. Ini usia berapa ini mas dicangkok ini? Kalau untuk usia ini sekitar 2 tahun mas. Jadi pada kesempatan kali ini kenapa kita cangkok, karena untuk proses lanjutan mas. Jadi seperti ini mas, ini kan untuk progresnya ini emang yang bawah terlihat ini belum rapat ya mas, belum rapat. Ini udah kita press. Soalnya mas, kalau ini enggak dipres, nanti cabang utamanya ini, batang utamanya maksud kita, nanti ngelos mas, nanti terlalu besar, nanti untuk karakternya jadi berkurang. Terus untuk tanganannya juga ini udah proporsional, makanya kita potong untuk pembesaran cabang yang lainnya juga. Soalnya kalau gini mas, ini untuk sedikit kita berbagi pengalaman aja ya. Kalau ini nggak kita potong, untuk pembesaran cabang ini atau yang ini lama mas, lama sekaligus. Kalau yang cabang ini lebih besar dari ini, otomatis pengejaran cabang yang ini kan lebih lama lagi. Kalau segini, misal ini harus besarnya segini misalnya, kalau ini makin besar ini juga harus makin besar, kan prosesnya nanti tambah lama mas. Lagi pula kan ini untuk pecahan segini kan ini termasuk pecahan nggak terlalu tinggi banget, jadi ini udah berani untuk dipres. Jadi kita bikin ini press lanjutan di cabang ini, pembesaran di cabang ini nanti bisa bareng sama penutupan yang bawah, perakaran yang bawah mas. Tapi itu nganu enggak mas? Apa ngaruh enggak sama itu kan yang bawah belum rapat itu kok udah dicangkok itu? Kalau untuk ngaruh di pertumbuhan di rapatnya mas maksudnya? Iya. Tetap berpengaruh mas. Kalau ini enggak dicangkok, otomatis yang bawah cepet rapet mas, daripada misal ini yang bawah kalau ini enggak dicangkok mungkin satu tahun lagi ini udah rapet sempurna. Kalau ini dicangkok mungkin membutuhkan waktu 1,5 tahun ya, tetap prosesnya jadi mundur mas. Tapi kan kita dapat keuntungan dari yang lain juga mas, yang bawah bisa terbentuk, ini cabang bisa besar, ini nanti kita potong udah ada pemecahan cabang lagi. Nah, jadi kita nggarap atas sekaligus nggarap bawah. Yang penting yang bawah itu sekiranya berani mas, berani untuk ini dipres. Tandanya untuk berani mas? Untuk perapatan ini udah nggak perlu nunggu lama, maksudnya ini sela-selanya ini udah nggak longgar banget mas. Terus kambiumnya per kaki juga udah jalan semua, akar-akar udah bulat misalnya. Soalnya kalau akar belum bulat, untuk buletin akar ini misal baru harus dipecah mas, baru dipecah kan ini nggak bulat toh mas, Iya. gepeng kayak gitu. Itu untuk buletin itu kalau udah dipres lama sekali mas, bisa bulat tapi lama banget. Kalau ini kan nih kayak gini nih udah akarnya udah bagus semua ya, udah bulat semua, udah fix semua, jadi berani kita press. Jadi nunggu kerapatan itu tinggal sebentar lagi sambil garap atas, bisa lah mas ya. Ini kok nyangkoknya juga bertingkat ini ya mas ya? Iya mas, ini karena namanya juga kita budidaya ya mas, jadi kita memanfaatkan, kita juga bikin bibit juga mas, memperbanyak. Jadi ini kita garap lah, kita manfaatkan mas. Kalau nyangkok bertingkat kayak gitu ada resiko enggak mas? Kalau untuk resiko enggak, asal penanganannya bener mas. Jadi kalau menurut pengalaman kita ya, kalau mau aman kita cangkok bertingkat segini enggak masalah mas. Kita potong, jangan langsung diangkat mas. Jadi ditunggu space-nya mungkin 2 bulan atau 3 bulan. Kalau mau dipindah ground atau diangkat, nah baru diangkat. Jadi jangan
habis dicangkok langsung diangkat itu jangan, soalnya kan namanya pohon waktu dicangkok kan nutrisinya kan larinya ke akar untuk bikin akar mas. Jadi pohon kan kambiumnya nggak banyak itulah. Itu gini mas, itu kan dicangkok ranting sama batang utama dicangkok bareng ya. Iya. Nah itu ntar gimana mas sama perkembangan pohonnya? Pengaruh besar nggak itu? Kalau untuk pengaruh sama pohonnya tetap berpengaruh mas, tetap menghambat mas. Saya tetap bilangnya ini tetap menghambat. Cuman kan semua tergantung planning tuh mas. Siapapun pasti mau mas, pengen kalau nyangkok terus dapat bibit terus pohon besar, nggak menghambat, dapat bibit terus pohon cepat besar, semua orang pasti pengen. Cuman kan ada saatnya kalau kita itu harus memikirkan planning tersendiri atau planning kita gimana. Kalau saya pribadi kan saya juga membutuhkan bibit mas. Jadi kita tetap kita cangkok, kita dapat bibit asal pohonnya itu kita penanganannya benar. Kalau mau diangkat biarin dulu di ground sampai normal, lah itu nggak masalah mas. Ini kalau media cangkok sendiri pakai apa mas? Kokopit mas, ini saya baru aja selesai nyangkok ya mas nih. Baru aja selesai kita nyangkok ya. Basah itu ya mas ya? Iya, kokopit dikasih air gitu kan mau berbulan-bulan, 3 bulan nggak dipotong pun masih awet mas untuk basahnya. Nah ini kita cangkok, besok kita potong karena kita bisa menanam kembali mas. Bumbunya masih utuh, tanaman kita tambah banyak. Kalau mau lebih aman lagi sebetulnya untuk pohon nggak usah dicangkok mas, langsung digergaji aja, potong. Itu pohon sebenarnya lebih aman, tapi kan kita juga harus memikirkan faktor-faktor lain juga. Kita membutuhkan bibit. Berarti kalau langsung dipotong nggak bisa jadi bibit mas itu? Ya bisa disetek juga bisa, tapi kan peluang hidupnya kan 50-50. Kalau saya jujur eman-eman mas, kalau batang segede gini disetek mati kayak gitu, kita eman-eman mas. Ngerumangsa nih mas, eman-eman dulu kita. Saya pernah bilang kalau dulu awal pengedoran kita cuma besarnya segini mas bibitnya. Kita bisa segini aja kita dulu beli mas. Kalau segini disetek ada resiko mati. Ya iman-iman tuh mas. Kalau dicangkok kan 90% hidup mas. Kalau untuk bibit sendiri mas, nih rencananya gimana ini cangkoknya, ini cangkokannya ini mau dipakai sendiri atau dijual? Kalau untuk saat ini sih, kalau planning kita udah menyiapkan lahan juga mas untuk memperbanyak. Cuma kalau kebetulan ada teman-teman semua atau sahabat bonsai semua ada yang membutuhkan, ya nggak apa-apa, nggak masalah lah mas. Mungkin jika teman-teman ada yang membutuhkan bahan bonsai bibit ya, bibit ibrik silver, mungkin bisa hubungi kita ya. Nanti nomor kita taruh di deskripsi ya mas. Siap mas. Ini mas Rohmat tadi nyangkoknya udah dapat berapa pohon ini? Banyak sih mas ini. Kayak gini. Ini kita cangkok. Nah, bawah nggak ada tanganannya mas, blondos. Ini kita cangkok untuk bikin atasnya. Lagi pula kalau ini nggak dicangkok, lama-lama batang utama membesar, nanti pecahan kayak gini nanti bisa kayak nggak pecahan mas, bisa kesalip sama batang utama. Jadi kita nyangkok itu kita juga harus melihat kondisi pohon juga mas, nggak asal. Jadi kita nyangkok itu kalau bisa itu kita dapat bibit, tapi juga bikin pohon bagus juga mas. Kalau saya pribadi nyangkok itu yang saya utamakan itu pohon dulu mas, kebutuhan pohon. Kalau mau nggak mau pohon harus dipres agar pohon itu bagus, ya kita pres mas. Nah, kita juga udah nyangkok beberapa sih mas, cuma belum selesai sih mas untuk pengepresan. Sebelah sana juga masih perlu pengepresan ya mas. Wah ini mayoritas cangkoknya di tingkat semua ini mas. Iya mas, biar banyak mas, banyak adonan banyak. Lagi-lagi kita ada planning untuk gabung juga ya mas. Apalagi ini musim hujan, musim tanam mas. Sangat mendukung ini ya mas cuaca ini. Iya mas, ya kayak ini. Ini kemarin udah kita pres mas nih.
Ini kemarin juga udah kita cangkok. Cuma yang cabangnya kita nyangkoknya akhir mas, soalnya pembesarannya kurang. Jadi kalau kita nyangkok itu kita juga lihat kebutuhan pohon dan kondisi pohon mas. Kalau cabangnya udah fix ya kita cangkok. Kalau cabangnya belum fix ya bisa kita cangkok batang utama baru nyangkok cabang mas. Itu juga ada tunas-tunas baru kayaknya mas ya ini. Nah ya mas, ini tunas-tunas ini baru semua mas. Nah kita fungsinya untuk ngepres itu bisa untuk pembesaran yang ini mas. Kalau ini nggak dipotong nanti nutrisinya larinya ke sini, ini makin besar. Ini ya tambah besar tapi Kalah ya mas? Iya kalah, nggak fokus gitulah. Nah oke sahabat Bunda semua, itu tadi sedikit kita berbagi pengalaman dengan teman-teman semua ya. Kita cuma bagi aktivitas dan kita sekalian aja sharing atau berbagi dengan teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semua, bisa untuk referensi ya. Nah, oke, sampai ketemu di video kita selanjutnya. Salam bonsai, salam budaya, salam bonsai Nusantara.